yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap hari ini datang dari pemerintah Indonesia yang akhirnya mengadakan rapat khusus nih bos, tertutup untuk menyikapi kondisi geopolitik dunia yang kini semakin hardang, semakin panas bos. Nah lantas pertanyaannya, bagaimanakah rencana pemerintah Indonesia untuk menyikapi kondisi panas ini? Adakah strategi besar yang bakal dibuat? Dan bagaimanakah rencananya setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pasukan khusus Indonesia, pasukan terkuat, gabungan dari 3 pasukan elit bos, yaitu Kopsus yang kini ternyata telah diberangkatkan ke Australia. Nah loh, ada apakah gerangan mengapa Indonesia tiba-tiba mengirim pasukan khusus terkuatnya ke negeri kanguru? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama terkait pemerintah dan militer Indonesia yang kini akhirnya menyikapi kondisi geopolitik dunia yang kini semakin carut marut bos. Jadi di Jakarta pada Rabu pagi 2 Juli kemarin dalam ruang rapat yang tertutup rapat, para petinggi negeri duduk satu meja bos. Dan bukan untuk ngopi-ngopi santai ya, tapi ini membahas satu hal besar, yaitu kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama dengan para kepala staf TNI telah mengadakan rapat tertutup. Semuanya hadir, fokus, tegas dan serius. Mereka membahas ancaman global yang kini semakin kompleks dan ini bukan drama Korea, tapi nyata di depan mata bos. Nah, terkait rapat yang tertutup ini, Ketua Komisi 1 DPR Bapak Utut Adianto pun akhirnya angkat bicara, tapi bukan bocorin isi rapat ya, melainkan minta maaf ke publik bos. Beliau katakan, saya minta maaf karena rapat ini tertutup, tapi kepentingan nasional itu di atas segalanya, ujar beliau. Dan ini ya memang betul bos, kadang negara memang gak boleh ceritakan semuanya ke netizen. Bukan karena sombong, bukan karena takut, tapi karena kalau strategi militer bocor ke Twitter, bocor ke emak-emak Facebook, bisa-bisa kita trending duluan sebelum rudal pertahanan kita siap. Nah, lanjut, Menhan Syafri sendiri menegaskan bahwa geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi saat ini benar-benar menuntut Indonesia untuk waspada tingkat tinggi bos. Jadi waspada dalam artian perkuat pertahanan, tata strategi, dan siapkan alutsista. Kemudian dalam rapat itu juga dibahas filosofi Trisula Nusantara, sebuah kerangka pembangunan kekuatan TNI berbasis 3 matra utama bos, yaitu darat, laut, dan udara. Sebuah trisula modern yang ujungnya bukan besi tajam, tapi jet tempur, kapal perang, dan rodal kendali jarak jauh. Nah lanjut, kemudian Menhan juga katakan bahwa untuk pemenuhan alutsista tidak ada batasan nih bos. Nah gimanakah maksudnya? Oke, jadi bicara soal alutsista, Menhan pun dengan tegas menyebut bahwa kebutuhan senjata TNI dipenuhi tanpa pembatasan. Kenapa? Beliau katakan karena kita negara non-blok dan bebas aktif, dan kita tidak punya restriksi pengadaan. Yang penting itu kebutuhan TNI baik darat, laut maupun udara bisa dipenuhi, ujarnya. Namun meskipun kita bebas aktif, ternyata masih ada satu batasan besar nih bos, yaitu disebutkan sanksi karsa dari Amerika Serikat. Inilah kenapa Indonesia katanya tidak bisa membeli jet Sukhoi dari Rusia. Bukan karena nggak mau, tapi sepertinya karena takut ditilang bos. Namun ini bukan berarti kita nyerah. Untuk perawatan seperti Sukhoi Su-27 dan 30 yang kita miliki, kini bisa diperbaiki di dalam negeri. Alias kalau nggak bisa beli baru ya, yang lama bakal dipoles, biar tetap gacor ya kan. Dan sebagai alternatif, katanya pemerintah sejak era Menhan Prabowo pun memutuskan untuk membeli jet tempur Rafale dari Perancis.
Karena kalau nggak bisa ke timur ya kita ke barat. Jadi ya itu enaknya nomblok bos. Kiri kanan oke, tapi ya kalau maju mundur tetap kena. Yang penting langit Indonesia tetap dijaga dan jangan sampai kita jadi arena uji coba negara lain. Jadi intinya jelas, dalam rapat tertutup soal kondisi dunia kali ini, Indonesia pun kini bakal siap, waspada tinggi, dan bakal terus memperkuat pertahanan nasional karena menjaga kedaulatan bukan sekedar jaga-jaga tapi soal martabat bangsa. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua kini mengenai pasukan Kopsus yang dikerahkan ke Australia, bos. Jadi tanggal 1 Juli 2025 kemarin, di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, para pasukan khusus terkuat dari TNI, yaitu gabungan dari Kopassus, Komando Pasukan Khusus, Denjaka, Detasemen Jalamangkara, dan Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat, telah dilepas langsung oleh Brigjen TNI Yuda Erlangga, yaitu Komandan Kopsus TNI, untuk berangkat ke Australia, bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah misi mereka? Kenapa tiba-tiba dikirim ke Australia, ya kan? Dikutip dari banyak sumber-sumber berita berikut, para pasukan elit Nusantara ini pun kabarnya bakal bergabung dalam 2 latihan gabungan besar internasional sekaligus, yaitu Trisula Wyvern dan Talisman Sabri 2025 mulai tanggal 2 sampai 12 Juli 2025 nanti, bos. Nah, yang pertama, Trisula Wyvern. Ini akan mempertemukan para prajurit elit Kopsus dengan pasukan khusus elit Australia, yaitu Special Operation Command atau SOCOM ADF. Dan mereka nggak cuma menggelar latihan biasa bae, bos, tapi bakal berlatih simulasi perang, kemudian taktik rahasia dan operasi lintas udara, bukan kaleng-kaleng. Kemudian usai Trisula Wyvern, mereka lanjut ke Talisman Sabri. Latihan 2 tahunan terbesar yang digelar oleh Australia dan Amerika Serikat. Bahkan tak main-main, ada 13 negara yang gabung di dalamnya, bos. Dan Indonesia bukan cuma ikut-ikutan, tapi hadir sebagai kekuatan nyata yang diakui. Jadi ini bukan sekedar latihan tapi bentuk nyata dari diplomasi militer Indonesia, ujar Brigjen Yuda. Ibarat kata ya, TNI, militer Indonesia bukan sekedar menunjukkan otot-otot kekarnya, tapi juga menjalin kerjasama dan berbagi strategi perang. Brigjen Yuda menyebutkan bahwa partisipasi TNI dalam 2 latihan besar itu mencerminkan kepercayaan dan pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi TNI, khususnya di kawasan Asia Pasifik, bos. Beliau katakan latihan ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dan persahabatan, serta meningkatkan kemampuan prajurit TNI dalam bidang militer dan melatih interoperabilitas antara TNI dengan negara-negara sahabat. Mantap, mantap, cos. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.